Ya, terima kasih. Jadi ini terima kasih sekali Bu Bupati dan Pak Camat, Bapak Kepala Dinas, Bapak Desa yang sudah memfasilitasi ini semua. Ya, jadi kegiatan ini disebut International Community Outreach Program atau KKN Internasional. Ya, nah KKN Internasional kan memang pesertanya itu tadi 50% adalah mahasiswa dari berbagai negara. Jadi kali ini ada 63 mahasiswa asing, ada dari Belanda, dari Korea, dari Jepang, dari Taiwan, termasuk dari Indonesia sendiri. Nah, bersama-sama teman-teman muda ini ya saling belajar, tetapi juga berusaha berkontribusi kepada masyarakat. Ini sebenarnya proses belajar yang luar biasa untuk teman-teman mahasiswa. Kalau Pak Mas Nadiem bilang merdeka belajar ini salah satunya ya ini. Belajarnya di tengah masyarakat, belajar dari ibu bapak semua tinggal di tengah masyarakat. Jadi teman-teman ini tinggalnya di tengah masyarakat. Jadi tinggalnya harus di rumah warga. Nah ini kan tetap kesempatan mereka juga belajar kearifan lokal termasuk dari bapak desa semua ya. Nah, beberapa kontribusinya bersama-sama warga menghidupkan kembali kolam renang ini yang tadinya ada tetapi karena COVID berhenti ya. Ini dihidupkan kembali, tetapi di dusun-dusun yang lain itu juga ada mengembangkan kembali wisata susur sungai, kemudian untuk sekolah-sekolah itu pemberdayaan sekolah-sekolah ya, baik dari sisi infrastrukturnya maupun juga tadi berinteraksi dengan murid-murid ya dari SD apa tadi SD Jembul ya. Ternyata anak-anak ini luar biasa, belajarnya cepat ya, diajari belajar itu cepat. Tadi ada saya lihat satu kelas dengan mahasiswa Jepang, mereka belajar origami. Nah, ternyata cepat belajarnya anak-anak ini, berarti potensinya Jembul ini luar biasa. Tinggal Bapak Ibu desa, kecamatan maupun kabupaten dan kita semua itu bisa bersama-sama mengembangkan ini, termasuk ini potensi sebagai desa wisata itu ya. Sementara itu dulu saya Ibu dan Pak Camat bisa juga bisa menyampaikan. Mungkin nambahkan aja sedikit bahwa di desa-desa yang kita layani ini mahasiswa mengembangkan UMKM. Iya, jadi produk-produk yang ada di sini yang tadi harapannya Bupati ada oleh-oleh gitu ya. Jadi masing-masing desa khususnya di sini ada peye, ada keripik, kemudian ada kopi. Kemudian kita yang akan mengembangkan di Rejosari itu kopi. Jadi, termasuk tanamannya, kemudian prosesnya, bahkan selain itu juga ada rempah-rempah kemasannya, karena itu dibuatkan website, kemudian marketing online. Nah, kemudian yang di bawah, yang di Sumberjati juga. Jadi ketiga hal ini tidak hanya menyentuh fisiknya aja, tapi juga lebih ke pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, khususnya UMKM. Itu yang sangat penting yang sudah direncanakan tadi di Sumberjati Klaster 5 tentang pariwisata juga. Jadi memang pariwisata menjadi salah satu penekanan pada tahun ini. Kita sudah kembangkan master plan-nya, ya, baik untuk desa wisata ini termasuk juga untuk susur sungai itu masih itu yang akan dikembangkan lebih lanjut. Jadi master plan-nya untuk 5 tahun juga sudah dibantu dibuat. Ya, Bupati, gimana Bu terkait fasilitas ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan Bu, terutama akses jalannya Bu, mungkin seperti apa nanti pendukungnya? Terima kasih. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kebetulan yang dipilih oleh Universitas SMPK itu adalah desa-desa kami yang paling ujung. Jadi Jembul ini sudah nggak ada desa lagi di atas gunung. Sumberjati juga begitu, gitu kan. Rejosari yang gengoten. Jadi sebetulnya ini adalah wilayah yang memang harus mendapat perhatian khusus karena dia berada di ujung perbatasan dan tidak berbatasan dengan wilayah desa dari kabupaten kota lain, tapi berbatasan dengan hutan. Sehingga memang apa ya istilahnya, ini tantangan untuk
terluar, terjauh, gitu kan ya. Ini masyarakat kami. Tapi bagaimanapun potensinya sungguh sangat luar biasa. Jadi dari 3 desa ini semuanya punya potensi alam, terutama alamnya yang sangat luar biasa. Sehingga memang kalau kita bicara terkait dengan akses, memang setidak-tidaknya ini akses yang apa istilahnya masih terjangkau, gitu kan, masih terjangkau. Memang belum lebar. Nah, ini masih membutuhkan satu desa ya ke bawah ini tentu luar biasa. Kedepannya, kita kan sebetulnya di Kabupaten Mojokerto ini kami untuk jalan poros desa dulu untuk akses ke sini itu masuk poros desa. Kami punya standar dengan lebar 6 meter, rigid beton tebal 25 cm standar kami. Kami memang bertahap untuk pengerjaannya. Nah, jadi fokusnya adalah bagaimana kemudian masyarakat di desa-desa terpencil terluar di wilayah Kabupaten Mojokerto ini juga mendapatkan akses untuk peningkatan sumber daya manusianya dan pengembangan dari potensi yang dimiliki. Intinya sebetulnya di situ. Kita ingin bahwa masyarakat kami yang ada di wilayah terluar dari Kabupaten Mojokerto yang Masa Kalimantan ini punya pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi yang bagus. Tentu dengan tetap memanfaatkan semua potensi alam yang ada. Nah, makanya kami bersyukur dengan adanya kegiatan seperti yang dilakukan oleh Universitas Kristen Petra masuk ke wilayah-wilayah terpencil dan terluar kami. Ini di satu sisi itu istilahnya membuat masyarakat kami yang tinggal di desa ini tuh wawasannya itu jadi semakin luas, terbuka ya, dengan tidak hanya mahasiswa dari Indonesia sendiri tetapi juga dari berbagai negara yang mungkin kalau teman-teman dari Petra nggak datang ke sini mungkin masyarakat kami tidak bersentuhan dengan berbagai budaya yang berbeda. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan itu menjadi salah satu gitu ya awal dari masyarakat kami untuk bisa terbuka dan punya mindset untuk bisa punya pengalaman dan pengetahuan keluar dari desa ini. Tapi tentu saja kembali lagi untuk mengembangkan desa ini. Nah, makanya memang ini sudah ada potensinya dulu dan istilahnya tadi sudah saya sampaikan dulu dibantu setidaknya nanti dulu di Jembol, di Sumberjati dan juga di Rejosari. Barangkali nanti dibantu untuk bagaimana secara desainnya kalau perlu, kalau bisa begitu ya, barangkali nanti nextnya ke depannya untuk semacam pengabdian atau tugas akhir atau apa namanya dari universitas, tolonglah pengembangan nanti ke arah mana, potensi apa yang dimiliki, sehingga nanti itu akan menjadi bagian yang bisa kami jadikan acuan dasar untuk kami membantu mengembangkan masyarakat ini. Terus kalau desainnya sudah ada tuh schedule nanti ke arah bagaimana dari peta desanya ini. Nah, ini nanti akan jadikan apa, wilayah sini bagaimana, seperti apa. Nah, itu akan sangat luar biasa sekali. Sehingga harapannya juga nanti misalkan ini cocoknya apa, misalkan nanti kalau wisatanya adalah kita berfokus pada duriannya, ya berarti nanti harus ada area sini ditanami pengembangan tanaman durian. Nah, tanaman durian yang cocok tanaman durian apa, karena nanti di sini orang akan menikmati tanaman itu yang sesuai dengan kondisi tanah dan istilahnya cuaca di sini misalkan seperti itu. Kalau kemudian nanti apa yang ada di sini misalkan semacam rupa-rupanya gitu kan, nah nanti akan dikemas seperti apa, ya tidak hanya online tapi juga nanti akan dijual, sehingga masyarakat sini itu bisa berkembang secara ekonomi. Itu nggak perlu mereka itu harus keluar dan jual, tapi meningkatkan potensi yang ada di sini. Memang tinggal meningkatkan kualitas SDM-nya saja dan lebih buat jejaring. Nah, ini adalah awal dari nanti pemerintah desa, masyarakat sini itu bisa punya jejaring ya dengan melalui Universitas Kristen Petra ini. Bagaimana nanti nextnya ke depannya harus meskipun di daerah kecil jangkauan jauh ya, tapi ketika kemudian ini menjadi satu potensi yang bisa dikembangkan, maka nanti tidak menutup kemungkinan nanti akses ke sini ketika sini itu nanti perkembangannya besar.